Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Desi. Hari ini aku sendiri aja. Aku nggak ditemenin sama suami aku, nggak ditemenin sama anak-anak. Soalnya aku di sini mau cerita-cerita sama kalian. Aku mau cerita-cerita gimana aku yang sejatinya orang Bandung bisa berakhir di selatan Spanyol. Tempat aku tinggal namanya Almeria. Loh, dari Bandung sampai Almeria. Gimana ceritanya? Oke. Jadi ceritanya dimulai dari 2016. Tahun 2016 ketika pertama kalinya aku kenal suami aku, Hector. Kenalnya kita tuh waktu itu di Indonesia ya. Buat kalian yang tertarik sama cerita cinta gitu, kok bisa ya kenal sama dia? Nantikan vlognya. Oke, lanjut. Nah, kan karena baru kenal, biasa aku di sini dari Bandung, aku Hector dari Barcelona, dia bilang. Pas aku denger dia dari Barcelona, aku kayak, wow, Barcelona kan kota metropolitan yang terkenal itu, yang kota keren, yang arsitekturnya terkenal, yang ada di Spanyol, yang serba wah deh. Aku udah wow. Secara kan buat aku yang dari Bandung mimpi banget bisa tinggal di Eropa, bisa tinggal di Barcelona, kota besar, udah gitu dekat sama pantai, udah wah mimpi banget deh. Akhirnya di tahun 2017 aku pindah ke Spanyol, Barcelona pertama kalinya. Di situ di Barcelona aku belajar banyak hal. 5 tahun nih aku tinggal di Barcelona. Dari 2017 sampai 2022, 2022 kurang lebih. Aku di situ belajar banyak hal. Pertama, bahasa Spanyol. Orang Spanyol nggak bisa bahasa Inggris. Ada yang bisa jelas, tapi nggak banyak. Jadi mau nggak mau aku harus belajar bahasa mereka. Di situ aku belajar. Makasih sama Barcelona. Terus aku kenal sama orang-orang Spanyol juga. Bukan cuman mimpi bisa tinggal di kota besar, ternyata orang-orangnya pun ramah. Orang-orangnya terbuka. Orang sini tuh ekstrovert, terbuka, dan positif gitu orang-orangnya. Jadi ketika kenal orangnya, seneng ya, ngerasa diterima. Terus aku yang bahasa Spanyolnya waktu itu masih terbata-bata, yang malu kalau ngomong tuh, malu takut salah ya. Biasa karena orang asing ngomong bahasa asing pertama kalinya, jadi aduh kalau salah diketawain gimana. Dan mereka tuh nggak ketawa. Orang Spanyol baik, ramah, menerima aku sebagai orang asing apa adanya. Lalu di Barcelona juga aku belajar makanan, bukan belajar cara masak, tapi kenal makanan Spanyol. Makanannya enak, ada makanan, ragamnya banyak deh, karena mereka kan di daerah Mediterranean tuh dan terkenal banget sama dietnya. Jadi aku nyobain ini dari namanya seafood berbagai jenis sampai roti-rotian, sampai nasinya. Orang Spanyol makan nasi kan kayak paella, terus ada mie-nya juga. Banyak banget ragamnya dan enak. Di situ aku belajar juga. Gak cuman bahasa, karakter orang-orangnya, makanan ya. Yang paling bukan paling oke sih, yang menarik dari Barcelona itu tempatnya ya. Cantik banget Barcelona tuh. Pagi di pusat kotanya, di Plaza Catalunya tuh ya, yang paling aku sering datengin. Dari rumah tuh kalau mau ke Barcelona naik kereta api, aku inget banget. Situ nyampe di Plaza Catalunya, wah cantik banget. Plasanya gede banget, banyak banget namanya burung merpati liar. Orang-orang pagi turis ngasih makan burung merpati. Banyak taman kota, banyak toko-toko besar di sekitar Plaza Catalunya tuh, banyak toko-toko besar baju, rata-rata baju ya, kayak terkenal Zara, Pull&Bear, Stradivarius. Terus udah gitu yang bermerek kayak aku udah lupa udah berapa tahun nggak tinggal di Barcelona. Ada Adolfo Domini, banyak banget deh dari brand-brand besar. Saking banyak gue sampai lupa sendiri. Efek udah lama nggak kesana. Suka banget deh sama Barcelona. Waktu itu kan selama tinggal di Barcelona 5 tahunan itu, 4 tahun pertama aku kan single ya, dalam artian aku jadi istrinya Hector dan belum punya anak. Kita masih mulai dari tahap pacaran, terus jadi istrinya dia dan belum punya anak. Sebagai wanita yang single atau sebagai istri yang belum jadi orang tua deh intinya ya, tinggal di Barcelona buat aku enak banget, enjoy banget, fun banget. Banyak banget yang namanya toko-toko, jelas seneng banget. Sebagai cewek seneng banget belanja kan, dari yang murah sampai mahal banyak di Barcelona. Diskonan sampai yang semua ada deh, karena kota besar kan. Makanannya, karena itu kota besar, berbagai jenis makanan
Dari makanan Peru, makanan Kuba, makanan orang Inggris, sampai makanan restoran Indonesia pun ada di Barcelona. Ada sekitar 2 apa 3 restoran. Makanan Jepang, Chinese food, makanan Korea, nggak usah ngomong, ada semua. Jadi udah capek kerja, terus mau menghibur diri, mau nonton ke bioskop, mau makan makanan lagi pengen coba makanan Peru, mau lagi kangen makanan Indonesia, terus mau ngopi cantik di kafenya ada, terus mau pengen belanja lucu ya, peralatan lucu buat rumah ada juga. Jadi karena ya itu efek kota besar, selama bareng sama Hector di sana have fun deh, maksudnya seneng banget gitu. Efek kota besar, dari pagi sampai malam ada aja aktivitasnya sama kayak di Indonesia. Pagi mau sarapan bisa, mau ke pantai bisa, mau ke mall bisa. Terus malam night life-nya nih, kehidupan malamnya. Di samping mall atau bioskop atau menonton teater sampai ngomongin diskotik banyak banget di Barcelona. Jadi buat turis, buat orang-orang lokalnya banyak banget dengan tema yang beragam. Super banget deh Barcelona. Wow, ya itu efek. Nah, lalu di tahun 2020 aku tuh hamil, pas zamannya COVID. Pas itu aku hamil dan dia lahir, Alex anak pertama aku. Dia lahir di akhir tahun. Ketika dia lahir, mungkin sama ya kayak semua orang, aku yang tadinya hanya sebagai perempuan aja yang gak punya beban, yang pikiran aku tuh yang ada di kepala aku cuman main, kerja, dapat uang, udah gitu nikmatin. Ketika aku punya Alex, di situ aku mulai mikir, ternyata hidup aku nggak bisa kayak gini. Aku harus mulai mikirin masa depan keluarga. Karena sekarang kan jadi keluarga, yang tadinya kita cuma pasangan berdua, kita jadi keluarga, punya Alex. Aku harus mikirin, kita berdua tuh harus mikirin lingkungan yang kita mau buat ngebesarin keluarga, lingkungan yang baik buat Alex. Ketika Alex umurnya 8 bulan, kita traveling ke sini, ke Almeria. Kita naik kereta, naik AB dari Barcelona ke sini. Pas nyampe sini pertama kalinya ke Almeria, aku bener-bener kaget. Aku bener-bener seriusan ini Spanyol? Yang bener ini tuh masih di Spanyol? Beda banget sama Katalunya. Di sini tuh kayak film-film cowboy. Gurunnya bukan gurun Sahara ya, isinya pasir doang, tapi gurun kering dimana banyak pohon kaktus, banyak semak-semak belukar yang kering, kayak film cowboy aja gitu gimana. Dan panas ya, beda sama di Barcelona. Barcelona jelas kalau musim panas itu panas, tapi musim-musim lainnya dia cenderung adem, sejuk ke dingin. Udah nih ketika sampai, dan ada satu kali hari berikutnya kalau nggak salah hari kedua aku di Almeria, kita ke pantai. Tapi dalam artian, kok cuma 5 menit aja udah sampai pantai, kita nyetirin mobil, udah nyampe pantai. Ternyata Almeria itu dikelilingin semua kota-kota kecil. Almeria itu satu provinsi ya, provinsi di Andalusia, dan di dalamnya banyak kota-kota kecil. Nah, kota-kota kecilnya itu semua dikelilingin pantai. Itu udah mimpi banget buat aku, ya ampun bisa tinggal di pantai. Sempat aku bilang tadi kan, dari Bandung aku mau ke pantai harus 5-6 jam naik mobil. Sementara ini nggak 5-6 jam, tapi cuma 5 menit aja, 5 jam ke 5 menit udah sampai di pantai. Ini serius. Yang aku suka dari sini itu, ya emang sih di Barcelona kan keren ya, gedung-gedungnya gotik. Tapi kan aku nggak tinggal di situ, nggak tinggal di pusat kotanya, karena biaya hidupnya gila banget kalau tinggal di pusat kota. Jadi aku tinggal di kayak kita suburban kali ya, kota di luar kota Barcelonanya. Tipikal rumahnya, khas rumahnya itu rumah-rumah di daerah pinggir pantai. Ini banyak banget rumah atau gedung-gedungnya itu, mereka bukan gedung pencakar langit, tapi pendek-pendek. Rumahnya pun pendek-pendek, putih-putih warnanya. Yang kalau buat aku, yang ya cocok banget sama selera aku ngeliatnya. Iya ampun cantik banget. Ngebayangin ya, aku tinggal di sini ketika waktu lagi traveling, ngebayangin tinggal di sini. Nanti Alex sudah agak besar dikit, nanti sore-sore kita bisa pergi main ke pantai bareng, atau misalnya snack bareng, ngemil di pinggir pantai, atau misalnya weekend main ke pantai, jalan-jalan. Terus udah gitu ya hal-hal kekeluargaan, misalnya ngajarin dia naik sepeda, atau sarapan di sini, atau pergi main daerah sini, atau camping ketika dia udah lebih gede lagi. Mimpi-mimpi jadi mimpi-mimpi ketika
aku jadi seorang ibu dan bisa aku realisasiin di sini, itu menurut aku udah wow, satu nilai plus yang bikin aku makin jatuh cinta sama Almeria. Dari 3 minggu kita traveling di Almeria, kita pulang, kita ambil keputusan, oke deh kita pindah aja. Karena kita ada keyakinan kualitas hidup akan jauh lebih baik, akan jauh lebih kita nikmatin hidup dengan pindah ke Almeria. Akhirnya di tahun 2021 kita pindah ke sini. Dia cepet banget. Ketika itu umur Alex 10 bulan. Jadi ketika 8 bulan kita traveling, 2 bulan berikutnya kita pindah ke sini. Itu udah wow banget udah. Seriusan baru kemarin kesini, sekarang udah di sini lagi. Seneng banget. Ya sih, seudah 5 tahun tinggal di Barcelona, ketika kita harus ninggalin apartemen yang kita tinggalin dan pindah, maksudnya kita gak akan pernah balik lagi ke tempat ini. Ada sedihnya ya. Ya ampun, kenang-kenangan banget. Ini kan waktu aku awal pindah, buat aku tuh kayak mimpi. Tapi sekarang ya gak bisa, karena aku udah jadi seorang ibu. Mimpi-mimpi aku pun berubah lagi. Dan aku ngeliat Almeria itu jadi sebuah ilusi yang baru, jadi sebuah mimpi yang baru buat aku. Bukan buat aku aja, buat Hector juga, suami aku. Ada sedih-sedihnya. Dan apalagi dia semua keluarganya ada di situ, di Barcelona. Kita bertiga pindah ke sini, cuman punya kenalan temen dia doang yang emang udah tinggal di sini, tanpa keluarga, tanpa siapapun. Kita dari nol gitu, ngebangun keluarga di sini. Tapi itu kalau buat aku pribadi, itu satu keputusan terbaik yang pernah aku ambil dalam hidup. Aku bener-bener nikmatin banget tinggal di sini, enjoy. Apa sih rasanya tinggal di Almeria? Walaupun panas, karena aku orang Indonesia, kita dari negara tropis, aku nggak kuat dingin. Nggak tahu kampung sih. Aku nggak kuat dingin. Kalau aku diem di tempat yang dingin, ketika lagi winter, musim dingin di Barcelona, kulit gatel semua, kering, jadi gatel-gatel, alergi. Nah di sini sudah hampir 3 tahun tinggal di sini, nggak ada alergi. Misalnya di Barcelona paling dinginnya itu 2 sampai 0 sampai minus 1 derajat, 0 derajat. Di sini tuh enggak, di sini paling rendahnya itu 8 derajat. Jadi aku sweateran yang tebal, selimut yang tebal gitu. Nggak alergi. Aku seneng banget, aku enjoy di sini. Ngomongin cuaca ya. Ditambah lagi di sini itu sensasi yang aku dapet, yang aku punya itu rasanya kayak lagi liburan setiap harinya. Tinggal dekat pantai. Udah gitu kayak kalian bisa lihat, ini jadi putih. Kayak kalian bisa lihat ini karena matahari sepanjang tahun, karena kita tinggal di selatan, udah agak deket Afrika. Jadi dia matahari sepanjang tahun. Justru kebalik, di sini namanya hujan bisa dihitung sama jari. Dalam 1 tahun 365 hari hujan tuh paling 20 kali gitu setahun. Nggak sampai deh 30 kali setahun. Dan udah hujan berhenti, matahari lagi keluar. Kayak waktu aku di Bandung kan hujan udah besar, jadi gerimis, nanti hujan lagi gitu ya. Kalau di sini enggak. Justru aku jadi kangen banget sama nama hujan. Udah hujan, abis, matahari lagi keluar, matahari lagi. Jadi ini biru terus, langit di belakang aku tuh ini biru terus. Rasanya kayak lagi liburan sepanjang tahun, liburan terus tiap hari. Padahal enggak ya. Kan aku kerja, aku ngurus anak, jadi ibu rumah tangga, jadi pekerja. Tapi sensasinya itu kayak lagi liburan tiap hari. Benar-benar keputusan terbaik yang pernah kita ambil, yang pernah aku ambil. Keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Nah, akhirnya keputusan terbaik yang pernah aku bikin. Toh aku Barcelona ada di situ kok. Dan keluarga Hector semua juga ada di situ. Aku tetap mengunjungi Barcelona yang notabene-nya itu mimpi aku sebelumnya. Mimpi-mimpi aku yang udah aku laluin. Ya, sekarang setahun sekali sih tetap kita pulang ke Barcelona. Dia tepatnya, aku pulang ke Indonesia, dia pulang ke Barcelona. Kita pulang ke Barcelona buat ketemu keluarganya setahun sekali. Nah, jadi aku nggak benar-benar ninggalin Barcelona, masih tetap ke situ, masih tetap belanja di toko Asianya, masih ketemu orang-orangnya. Cuman ya aku sekarang lebih bahagia aja tinggal di Almeria. Itulah cerita aku gimana aku orang Bandung bisa ada nyasar ke satu kota kecil di Spanyol, di selatan Spanyol. Ceritanya panjang juga, dan dengan berbagai keputusan
akhirnya kita lebih milih di sini. Walaupun banyak ya di Spanyol, komunitas orang Indonesia nggak sebanyak di Belanda misalnya, kan ada banyak banget. Di sini ada orang Indonesia di Madrid, ada yang di Valencia, ada yang di Barcelona, ada yang di utara misalnya di Bilbao, di Andalusia juga ada kok, banyak. Maksudnya nggak ya gitu deh, banyaknya nggak banyak banget, nggak ada. Nah kalau kita sampai sekarang, aku punya anak yang kedua, yang paling kecil lagi tidur sekarang, Niko namanya. Oke deh, sekian aja vlog aku hari ini. Makasih banget buat denger cerita-cerita curhat aku, gimana dari Bandung bisa nyasar ke Almeria. Makasih banget buat denger. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Spanyol atau apapun itu, komen aja, aku pasti bales. Dan kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Oke? Dadah!